Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebina Nukiova. NIM saya 220111414. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. Terima kasih. Pertama adalah konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang landasan historis pendidikan Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah panjang yang terjadi sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan sampai datangnya bangsa lain menjajah bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berada dalam cengkraman penjajahan dan berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila atas dasar pengertian dan alasan historis tersebut. Generasi muda penerus bangsa, terutamanya kalangan intelektual kampus, perlu mengkaji pemahaman dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah. Generasi muda Indonesia akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Konsekuensinya, secara historis Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, ideologi bangsa, dan suatu ideologi yang menguasai bangsa. Nilai-nilai dari Pancasila melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Landasan sosiologis Pancasila sebagai pendidikan. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat dikemukakan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama dalam keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Sebagai cerminan dari sila keadilan sosial, gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Filosofis pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis dan objektif, bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Sebagai filosofis bangsa Indonesia, secara filosofis, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat, sehingga secara filosofis, negara persatuan dalam kerakyatan dan konsekuensinya adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Berdasarkan pengertian filosofis tersebut, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila harus menjadi sumber nilai dan pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Landasan yuridis. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang berunsur bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan atau penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila ini.
Urgensi pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan suatu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran warga, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan dan mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus dengan negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesadaran hukum tidak hanya semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat lebih banyak menuntut haknya namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Indonesia. Yang pertama adalah urgensi Pancasila dalam perjuangan bangsa. Indonesia adalah negara modern dalam abad ke-20. Bangsa Indonesia mengamalkan kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua. Dunia modern ditandai oleh majunya teknologi, perkembangan teknologi yang membawa implikasi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan spiritual maupun material. Salah satu implikasi ialah ada kecenderungan kepada dehumanisasi. Oleh karena itu, dasar negara Indonesia harus menjamin adanya kemakmuran spiritual dan material. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan Pancasila dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu perkembangan sebagai nilai yang mampu menggerakkan perjuangan bangsa dari zaman ke zaman. Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukannya pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membuat suatu negara berdasarkan atas azas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama. Selain itu, secara epistemologi, dasar negara juga bisa dipandang sebagai pandangan hidup bangsa dan jiwa dan kepribadian bangsa serta perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia. Tanah air Indonesia merupakan satu rangkaian kepulauan tropis dan mempunyai letak yang strategis antara 2 benua dan 2 samudra. Dari buku-buku sejarah dapat diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing dari daratan Asia dan Eropa, nenek moyang bangsa Indonesia di Kepulauan Nusantara telah mempunyai kebudayaan tinggi menurut ukuran peradaban manusia saat itu. Munculnya kepercayaan-kepercayaan seperti kekuatan gaib yang kemudian berkembang menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bercocok tanam, kesenian, membatik, sudah berani berlayar mengarungi lautan dengan perahu yang cerdik. Nenek moyang Indonesia sudah mengenal susunan masyarakat hukum dengan adat istiadat yang terjalin dalam suatu kebudayaan Indonesia dan menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan dalam hidup berkeluarga dan gotong royong, sifat selaras musyawarah mufakat, adil dan beradab dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah yang teratur di Nusantara. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kira-kira abad ke-5 Masehi berdirilah kerajaan di Indonesia seperti yang kita uraikan di berikut ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah Kerajaan Kutai di daerah Kalimantan Timur. Ditemui 7 buah prasasti yang berupa yupa, buku tugu, diperkirakan dari bentuk huruf, jenis huruf diperkirakan berasal dari 400 Masehi. Hal ini berarti sebagai tahun masa Indonesia memasuki zaman tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kira-kira pada abad ke-5 Masehi berdiri kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai di daerah Kalimantan Timur. Ditemui 7 buah prasasti yang berupa yupa yang diperkirakan dari bentuk hurufnya diperkirakan berasal dari tahun 400 Masehi. Hal ini berarti kerajaan itu berdiri pada masa Indonesia memasuki zaman sejarah. Menurut prasasti tersebut, pada abad ke-5 ada sebuah kerajaan di daerah Kutai. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia, yaitu menyebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan sedekah kepada Brahmana, dan Brahmana membangun yupa tersebut sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Menurut Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia.
Negara Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yakni tahap pertama zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra tahun 600 sampai 1400 Masehi. Yang kedua, kebangsaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1525. Yang ketiga, kebangsaan modern yaitu negara Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Di Pulau Sumatera pada abad ke-6 muncul suatu kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Syailendra. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Palawa ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Majapahit dan Mahapati Gajah Mada yang dianggap selalu siap serta membantu Laksamana Nala dengan armada yang waspada menguasai Nusantara. Sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami ide dan menafsirkannya ke dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Orientasi dasar yang membuka wawasan, yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dan kehidupan manusia. Norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Selanjutnya, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta menolak tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi negara, salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain yang sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi berbagai tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat. Kebijakan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Dalam artian, etika ini sama artinya dengan makna moral. Perbedaan etika dan etiket adalah etika itu berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu kepada pengertian sopan santun dan ada istiadat. Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 sikap, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sistem etika. Artinya
Manusia Indonesia harus dapat membedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh, walaupun hal tersebut dapat dilakukan. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki tujuan untuk yang pertama memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lalu yang terakhir menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dalam moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dari pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Yang terakhir, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Nahdlatul Ulama Indonesia, dan yang terakhir Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada Actus Humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan Actus Homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan pribadi. 4. Kelompok hakikat kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sementara itu, hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional maupun regional ataupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas negara yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat.
Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan dengan filsafat Pancasila artinya refleksif atau filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan kepada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban nasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga dapat mengoperasionalkan dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem filsafat pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menuliskan di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sebagai sistem filsafat, sumber sosiologis Pancasila sebagai dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang dapat dalam agama, adat, istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademisi yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok ketiga, memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis. Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila adalah sistem filsafat yang dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis groundslike. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapatkan sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang PPU PKI pertama. Persisnya pada tanggal 1 Juni 1945, namun ide tersebut belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Konsep hakikat dan tujuan negara. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam rangka untuk merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabat hidupnya. Dalam kondisi ini, manusia cenderung membentuk suatu persekutuan atau kelompok-kelompok yang selanjutnya kita kenal dengan negara. Konsep negara dalam arti persekutuan memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan kerjasama di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi dan mencapai suatu tujuan tertentu dalam wilayah tertentu pula. Harlot J. Lasky menjelaskan definisi negara sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi daripada individu manapun yang ada dalam negara tersebut. Untuk mencapai tujuan bersama negara itu
Dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan. Yang pertama, negara dalam keadaan diam yang fokus kajiannya pada bentuk dan struktur organisasi negara tersebut. Kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Akhirnya sebuah negara tentu memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Konsep tujuan negara telah disarikan oleh Diponolo yang yaitu kekuatan, kebesaran, dan keagungan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, keadilan, kemerdekaan, kesejahteraan hidup, dan kebahagiaan hidup. RI. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berdiri di atas keberagaman. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Arti penting Pancasila bagi dasar negara Indonesia lebih kepada penyelenggaraan negara. Bagaimana sebuah komponen negara, terutama pemerintahan, dapat menyelenggarakan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Meliputi suasana kebatinan dari UUD RI 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Mengandung norma yang mengharuskan UUD NRI 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar bagi penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah. Kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pancasila, maka perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, sebab pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang akan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman. Peraturan-peraturan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dapat meminimalisir perilaku tidak adil di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Insinyur Pujo Wijatno mengemukakan syarat-syarat di mana Pancasila dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama berobjek. Syarat pertama yaitu suatu pengetahuan agar memenuhi syarat ilmiah yaitu harus memiliki objek. Oleh karena itu, secara ilmiah Pancasila harus memiliki objek yang terdiri atas objek formal dan objek material. Yang kedua bermetode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, metode dalam pembahasan Pancasila tergantung pada karakteristik objek formal atau material. Yang ketiga bersistem. Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang bulat dan utuh, bersifat universal. Kebenaran suatu pengetahuan itu harus bersifat universal. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri pada hal-hal berikut ini. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini seiring dengan kemajuan iptek telah menimbulkan perubahan cara pandang kehidupan. Terdapat beberapa alasan pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Yang kedua, perangkat teknologi dewasa ini telah menggantikan peran dari nilai-nilai luhur dengan sifat sosial, humanis, dan religius. Sifat tersebut sudah tergerus oleh sifat-sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang simbol kehidupan di berbagai daerah mulai tergantikan dengan gaya kehidupan global. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal berikut ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak lagi berakar pada nilai-nilai budaya bangsa, namun telah berorientasi kepada budaya barat. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia yang saat ini lebih berorientasi kepada kebutuhan pasar perkembangan ilmu
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak melibatkan masyarakat luas, tapi hanya mensejahterakan sebagian kelompok saja. Sosiologis dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan UUD 1945, alinea keempat, pembukaan UUD 1945. Lalu sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologisnya sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga perkembangan iptek tidak sejalan dengan nilai tersebut, akan menimbulkan penolakan. Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dasar pengembangan iptek untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan pada sila pertama, memberikan kesadaran kepada manusia bahwasanya hidup di dunia layaknya sebuah ujian. Pada sila kedua, memberikan hakikat kemanusiaan atau humanisme yang menginginkan adanya perlakuan yang sama terhadap kodrat sebagai manusia, yaitu perlu bersosialisasi, bebas mengungkapkan pendapat, saling menghargai, dan lain-lain. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai dasar dalam pengembangan ilmu dalam banyak dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai bergulirnya reformasi. Mereka hanya menyinggung keterkaitan antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan dimensi kemanusiaan. Pasca reformasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan mulai dibahas oleh para akademisi melalui seminar-seminar dan serasehan.